Pendengar dan pemirsa RRI.net, kembali lagi kita pada acara video potensi daerah. Dan hari ini pendengar dan pemirsa RRI.net, kita sudah berada di Cafe Kopi Lanimende, di mana hari ini bertepatan juga dengan launching Kopi Lanimende. Dan pendengar, hari ini kita akan berbincang-bincang bersama Bapak Alpius Sidibalong SH MSI selaku Kepala Dinas Keperindak Provinsi Papua Pegunungan. Tapi sebelum itu kami informasikan untuk Anda bahwa di mana peluncuran Cafe Lanimende hari ini mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Kepala Dinas Keperindak Provinsi Papua Pegunungan Bapak Alpius SH MSI yang berharap kehadiran kafe ini dapat menjadi pemicu semangat bagi pengusaha kopi lokal, khususnya anak-anak muda Papua untuk berani terjun ke dunia usaha. Menurutnya, kopi Papua Pegunungan memiliki kualitas yang sangat baik dan berpotensi besar untuk dikembangkan hingga ke pasar nasional bahkan internasional. Melalui kehadiran Cafe Lanimende, generasi muda diharapkan mampu mengelola potensi daerahnya secara mandiri, kreatif, dan berkelanjutan. Dan pendengar dan pemirsa RRI.net, saat ini kita sudah bersama Bapak Alpius Sidibalong SH MSI selaku Kepala Dinas Keperindak Provinsi Papua Pegunungan. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang, RRI. Oke, bagaimana kabarnya Pak? Sehat sukacita hari ini. Semangat ya Pak? Semangat selalu. Oke, tapi tadi sudah minum kopi juga ya? Oh, luar biasa kopi rasanya. Oke Pak, mungkin dengan kehadiran Cafe Kopi Lanimende ini, di mana hari ini bertepatan launching cafe ini, mungkin ada harapan dan dukungan Bapak ke depan bagi para pengusaha kopi, lebih terkhususnya anak-anak muda Papua, dan lebih terkhususnya hadirnya Cafe Kopi Lanimende. Hari ini tanggal 16 bulan Januari tahun 2026, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan hari ini resmi ada di tempat Jalan Yosudah Sawamena. Bersama-sama kami hadir hari ini untuk memberikan dukungan, dorongan, motivasi kepada anak-anak muda yang bergerak hari ini di bidang kopi. Karena itu hari ini nuansa baru yang kami rasakan hari ini dengan penuh damai dan sukacita. Saya berharap hari ini telah hadir Kopi Lanimende ada di tengah-tengah ibu kota Provinsi Papua Pegunungan, ada di Wamena, dan kami telah membuka resmi ke depan menjadi pengembangan usaha UMKM yang luar biasa. Karena itu bukan hanya di kopi, tetapi ada UMKM yang lain yang bergerak di bidangnya masing-masing. Oke, dan mungkin tadi sedikit ya Bapak, mungkin tadi Bapak bilang bahwa untuk usaha atau usaha kopi yang ada di Kabupaten Jayawijaya, mungkin ini ada dukungan dari pemerintah 100% ya Pak? Hari ini kepemimpinan Bapak Gubernur Provinsi Papua Pegunungan selalu melirik seutuhnya, membuka usaha kembangkan potensi yang ada di daerah negeri ini. Karena itu Bapak Gubernur Papua Pegunungan baru laksanakan 7 bulan. Hari ini masuk ke 7 bulan. Hari ini kami merasakan berbeda. Contohnya bulan Januari, 3 bulan ke belakang, Oktober, November, Desember, hari ini ekonomi sangat terkendali. Itu salah satu langkah yang diambil oleh Bapak Gubernur Papua Pegunungan. Karena itu harapan kami ke depan, ya, Bapak Gubernur punya potensi, punya keinginan yang sangat tinggi. Bagaimana mendukung, mendorong, memfasilitasi malah sepenuhnya untuk anak-anak muda hari ini berkembang. Karena itu hari ini Bapak Gubernur punya harapan sangat siap mendukung sepenuhnya semua ekonomi kreatif yang ada di Papua Pegunungan. Oke Pak, mungkin terakhir dengan hadirnya atau launching Cafe Kopi Lanimende hari ini, mungkin ada pesan atau hal yang ingin disampaikan kepada anak-anak muda Papua yang khususnya yang ingin terjun ke dunia usaha.
Kamu dengar semua pegiat kopi yang ada di Papua Pegunungan. Hari ini pemerintah Provinsi Papua Pegunungan pastikan kopi pasti ambil alih. Sehingga kopi tidak lagi keluar dari jalan keluar. Tidak lagi. Provinsi Papua Pegunungan saya pastikan akan menampung kopi Papua Pegunungan dari 8 kabupaten. Sehingga kopi sudah tidak lagi kopi keluar dalam bentuk kopi, tetapi kopi sudah keluar dalam bentuk kemasan. Karena itu hari ini kami pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mendorong kopi sudah tidak lagi jualan sembarangan, keluar sembarangan, tapi hari ini Provinsi Papua Pegunungan akan turun jemput setiap penggiat kopi langsung membeli. Petani bekerja sama dengan Asosiasi Kopi Papua Pegunungan, tetapi juga penggiat anak-anak muda yang bergerak di bidang kopi. Saya pikir itu. Terima kasih. Luar biasa ya. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan, Pak? Ya, terima kasih. Pemerintah ini Provinsi Papua baru jalan bulan ke-7 ini. Karena itu semangat niat daripada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur hari ini adalah bagaimana ekonomi di Papua Pegunungan ini menjadi tumbuh berbeda dengan yang lain. Beberapa tahun yang lalu kasihan rakyat, mereka punya sayur, mereka punya kopi, mereka punya segalanya, tetapi mereka pasarnya kemana? Hari ini pemerintah Provinsi Papua hadir untuk menampung semua hasil petani itu. Dengan demikian saya berharap ke depan semua petani-petani yang ada di pengembang-pengembang usaha UMKM yang ada di daerah, kemudian bagaimana kita duduk sama-sama menata ke depan. Karena itu saya pesan kepada anak-anak muda, adik-adik yang muda hari ini, silakan kembali ke kebun, kemudian melihat apa yang bisa kamu lakukan. Hari ini kami sadar atau tidak hari ini, teman-teman anak-anak muda kamu dengar ini baik, bahwa hari ini tomat datang dari Jayapura, rica datang dari Jayapura, bawang datang dari Jayapura, kentang datang dari Jayapura. Malu ke tidak? Ya. Padahal tanah daerah negeri sangat subur dan luar biasa. Karena itu adik-adik, mari ke kebun, silakan bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Kami pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sangat siap menampung hasil petani hari ini. Wah, luar biasa ya. Pendengar dan pemirsa RRI Net, kembali kita bersama Ketua Asosiasi Petani dan Penggiat Kopi, Bapak Kilion Wikwa. Halo, selamat siang Pak. Siang. Ya, kabarnya gimana? Puji Tuhan, baik. Oke, mungkin ya kita langsung ke intinya saja ya Pak. Mungkin melihat antusiasme dari pemerintah, mungkin kira-kira komitmen untuk merampung anak-anak muda Papua yang ingin membuka usaha, lebih khususnya untuk usaha kopi. Terima kasih. Kami dari Asosiasi Petani dan Penggiat Kopi Papua Pegunungan, dengan melihat langkah yang luar biasa di awal tahun 2026, dengan melihat langkah yang diambil oleh pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Pak Gubernur, dan terbukti hari ini Pak Kadis Perindakop yang langsung ada di tempat ini membuka secara resmi tempat kafe ini kami asosiasi berkomitmen bersama 8 kabupaten, dan kami sudah membentuk tim koordinator masing-masing kabupaten anak-anak muda untuk menggerakkan kopi. Untuk itu pada hari ini kami asosiasi berkomitmen penuh untuk bekerja sama bersama pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bagaimana untuk memastikan bertumbuh kembangnya ekonomi kreatif yang ada di Papua Pegunungan. Oke, dan hari ini kita sudah bersama dengan Kakak Moses, ini sebagai pemilik Kafe Kopi Lani Mendek. Halo Kakak, selamat siang. Siang. Gimana perasaannya hari ini? Puji Tuhan.
Iya, karena hari ini kan launching Iya. Cafe Kopi Lani Mendek ya. Oke, mungkin kakak bisa menjelaskan ya sejauh mana sih Cafe Kopi Lani Mendek ini melibatkan kopi lokal dan anak-anak muda Papua. Baik, terima kasih. Sedikit cerita bahwa saya sudah berjalan dari 2016, bergerak dari kedai yang kecil sampai hingga saya bisa ada di Provinsi Papua Pegunungan sampai detik ini, dan saya bisa buka kedai baru lagi di Jalan Yosdaso. Seperti begitu. Oke, mungkin harapan kakak sebagai pengusaha sekaligus pemilik Cafe Kopi Lani Mendek ini setelah resmi diluncurkan hari ini. Saya sebagai owner dari Lani Mendek, saya lebih fokusnya di petani. Iya. Lebih fokusnya di petani. Kami dari kerjasama dengan pemerintah dan asosiasi, kami menggarap semua petani kopi yang ada di Provinsi Papua Pegunungan. Bagaimana petani ini melihat bahwa supaya hasil bumi yang mereka gunakan, mereka sadar bahwa uang dari 1.000 sampai miliar itu ada di tanah. Iya. Itu yang kita sekarang ini kita lakukan, bagaimana pemerintah dan asosiasi dan kami penggerak usaha yang ekonomi milenial ini kami bergerak kerjasama semua, karena kita menjadi satu roh penggerak bagi semua anak-anak muda yang ada di Papua Pegunungan. Bagaimana anak-anak Papua Pegunungan yang saat ini terasa bahwa saya bisa hari ini diminta uang 10.000, padahal bisa cari uang 10.000 dengan caranya sendiri. Maka itu kita di sini menjadi roh penggerak buat semua anak-anak Papua ekonomi milenial, supaya mereka juga bisa menjadi sama seperti kami yang ada di sini saat ini. Oke, mungkin terakhir Kak Moses, mungkin kakak bisa menjelaskan ya buat pendengar dan pemirsa RRI Net, ini kopinya dari mana sih dan berapa orang sih yang kakak pekerjakan di Cafe Kopi Lani Mendek ini? Baik, kalau untuk kopi lebih khususnya semua dari Papua Pegunungan, dan kita di sini berbagai macam varian yang kami bawa, yaitu kita sudah kerjasama dengan asosiasi dan pemerintah bahwa kopi-kopi yang ada di pelosok macam di Yalimo, terus di Lanijaya, Duga, Pegunungan Bintang, dan Wamena, itu semua kita kolaborasi dan kita membuat satu brandnya sendiri. Jadi masing-masing kita mengangkat kabupaten dan mengangkat nama petani. Jadi kita bisa tahu bahwa kopi ini dari petani ini, kopi ini dari petani ini, dari kabupaten ini. Jadi semua orang yang ingin mencari kopi yang berbagai macam varian itu kita sudah sediakan semua di sini. Dari bentuk green bean, bentuk kemasan, sampai kita sudah atur di bentuk cangkir untuk kita sudah sediakan untuk dijual. Seperti itu. Mungkin kakak bisa membahas juga berapa orang sih yang kakak pekerjakan di kafe ini? Untuk pekerjaan untuk di kafe ini saat ini kita saya ada buka 2, saya ada buka klinik roastery. Di klinik roastery ada 3 orang, terus di kafe sendiri ada 5 orang, dan di kebun sendiri ada 18 orang. Oke, terima kasih untuk Kakak Moses yang sudah ingin berbagi atau sharing. Semoga anak-anak muda Papua yang ingin membuka usaha lebih terkhususnya di usaha kopi juga bisa seperti Kakak Moses ya tentunya. Oke, dan pemirsa RRI Net dan pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini kebersamaan kita di video Potensi Daerah. Selamat siang dan sampai jumpa.